Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu nantinya akan berada di pangkat golongan apa sih setelah nanti diangkat sebagai PNS. Nah, silahkan simak video ini buat teman-teman yang masih belum mengetahuinya. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas pada video kali ini, ada baiknya saya ingatkan kembali bahwa buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Siapa tahu nantinya teman-teman membutuhkan berbagai informasi seputar CPNS ataupun tentang PNS. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke, ya baik, sekali lagi teman-teman terima kasih yang sudah subscribe. Buat teman-teman yang masih belum mengetahui kira-kira nantinya teman-teman akan berada di pangkat atau golongan apa setelah nantinya menjadi PNS. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan berdasarkan data yang saya punya buat teman-teman ini. Yang paling saya buka dari yang pangkat SMA aja ya. Karena maksudnya dari lulusan SMA, karena setahu saya yang ikut CPNS tahun ini minimal pendidikannya adalah SMA. Nah, buat teman-teman yang mengikuti formasi SMA, berarti teman-teman nantinya setelah jadi PNS pangkatnya adalah golongan 2A. Ingat, golongan 2A. Lalu selain SMA, ada yang mungkin ikut jalur D3 ya. Untuk golongan D3 ini namanya pengatur dan posisinya ada di pangkat golongan 2C. Ingat, 2C. Kalau tadi di SMA itu ada 2A, sekarang untuk teman-teman yang lulusan D3 mengikuti formasi D3 ini adalah untuk golongan pengatur yaitu 2C. Oke, 2C. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang mengikuti jalur formasi S1? Untuk formasi S1 golongan teman-teman adalah 3A. Oke, 3A. Dan namanya adalah untuk 3 adalah penata muda. Oke, penata muda dan golongan 3A. Lalu buat teman-teman yang mengikuti jalur formasi S2, teman-teman nantinya setelah jadi PNS akan berada di golongan 3B. Ingat, 3B. Kalau tadi di S1 ada 3A, sedangkan untuk S2 adalah 3B. Lalu untuk lulusan S3 yang mengikuti formasi S3, nantinya teman-teman akan mempunyai pangkat 3C. Oke, 3C. Untuk 3C ini adalah penata. Kalau misalnya tadi 3 adalah penata muda, sedangkan untuk 3B adalah penata muda tingkat 1, sedangkan untuk yang 3C itu adalah penata. Ini mungkin yang beberapa formasi yang ada ya. Kalau di luar itu kayaknya nggak ada. Untuk lulusan SMP itu saya rasa tidak ada, karena untuk SMP ini 1A ya. 1B untuk yang SMP, sedangkan untuk SD itu 1A. Sedangkan saat ini sudah tidak ada lagi formasi yang membuka untuk lulusan tersebut karena minimal adalah SMA. Lalu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana jika saya ini S1 misalnya, saya S1 tapi saya ikut yang jalur SMA, yang formasi SMA seperti misalnya kemarin untuk penjaga tahanan, itu kan formasinya untuk anak SMA, tapi kan boleh saja yang S1 untuk ikut di formasi tersebut. Nah, apakah nantinya dia setelah diangkat jadi PNS itu 2A atau 3A? Nah, jika teman-teman, walaupun teman-teman S1, kalau teman-teman masuknya ke formasi yang untuk SMA, ketika lulus jadi PNS pun, teman-teman akan berada di posisi golongan 2A. Ingat, 2A. Walaupun teman-teman sudah S1, karena teman-teman ikut di formasi SMA. Begitu juga teman-teman yang mungkin sudah melanjutkan pendidikannya hingga S2, tapi ikut di formasi untuk S1. Makanya ketika jadi PNS, golongannya pun 3A, bukan 3B. Oke, sampai sini paham? Lalu, kan ada yang namanya penyesuaian ijazah. Kapan sih boleh penyesuaian ijazah? Sepemahaman saya, seingat saya, aturan terbaru menjelaskan, dan juga pasti teman-teman disuruh untuk bikin surat pertanyaan, tidak melakukan penyesuaian ijazah hingga 10 tahun. Oke, seingat saya ya. Seperti yang saya di tahun saya tuh ada untuk penjaga tahanan, ada dibikin surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia tidak akan mengajukan penyesuaian ijazah hingga 10 tahun 8 atau 10 tahun masa kerjanya. Itu yang seingat saya. Begitu juga saya rasa untuk tahun ini pun sama.
10 tahun minimal baru bisa melakukan penyesuaian ijazah. Silakan dikoreksi jika saya salah. Jadi intinya buat teman-teman yang mungkin merasa saya satu nih, saya ikut yang SMA aja deh, nanti juga bisa penyesuaian ijazah buat naik pangkat. Iya bisa, tapi ada tempo waktunya yang cukup lama. Jadi emang dibuat pemerintah ini nggak biar kalian tidak seenak-enaknya aja nih mentang-mentang S1 terus ikut SMA biar bisa lulus lalu mau naik gitu aja setelah jadi PNS. Tidak, ada jalurnya, ada waktu yang harus teman-teman lalui dulu. Nah ini mungkin buat teman-teman yang kemarin ngerasa nanti tinggal penyesuaian aja, nggak perlu menyesal, nikmati aja karirnya walaupun mungkin agak lama ya, tapi biasanya kalau teman-teman memang berprestasi, punya pencapaian yang baik, ada mungkin nanti kenaikan pangkat istimewa. Tapi buatnya kenaikan pangkat reguler, sepemahaman saya tiap 4 tahun sekali juga naik ya. Ini namanya kenaikan pangkat reguler, tiap 4 tahun naik, 3 tahun naik. Ini untuk yang JFU. Untuk yang JFT ini ada keistimewaan nih. Jika misalnya sebelum 4 tahun, teman-teman JFT udah bisa mencapai angka kredit, itu bisa naik ke pangkat yang lebih cepat ya. Kalau biasanya 4 tahun, 2 tahun tuh udah bisa naik jika misal angka kreditnya terpenuhi. Lalu bagaimana untuk memenuhi angka kredit, nanti juga teman-teman akan diberikan penjelasan mengenai hal ini. Untuk sementara bisa ini dulu ya teman-teman pahami lah, ada berada di posisi pangkat golongan apa, nantinya setelah jadi PNS, dan kira-kira berapa tahun untuk penyesuaian ijazah. Saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan, itu saja yang bisa saya bagi informasinya kepada teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Siapa tahu teman-teman membutuhkan banyak informasi seputar CPNS maupun PNS nantinya, yang saya jawab berdasarkan pengalaman saya. Jangan lupa pula untuk di like, dan jika teman-teman masih memiliki pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sepemahaman saya. Dan jangan lupa sekali lagi saya minta tolong untuk di-share juga ke sosial media teman-teman lainnya. Siapa tahu ada teman-teman di luar video yang menyaksikan video ini membutuhkan informasi ini. Saya Falah Bilayuda, selamat siang, sore, sama malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.